Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Wifi tetangga aman? Pernah gak kalian kepikiran untuk ngabisin waktu malam tahun baru di sebuah kapal pesiar yang sangat mewah? Apalagi berduaan dengan si doi. Pastilah hal itu sangat menyenangkan dan sangat romantis. Sama dengan film yang akan kita bahas kali ini, di mana menceritakan tentang pesta tahun baru yang diadakan di sebuah kapal pesiar yang sangat mewah. Namun apa jadinya jika kapal pesiar yang ditumpangi tiba-tiba dihantam oleh ombak yang begitu besar sehingga membuatnya terbalik? Film ini direquest oleh teman kita di kolom komentar pada video sebelumnya yang berjudul Poseidon di tahun 2006. Film ini sendiri mengisahkan tentang misi menyelamatkan diri dari sebuah kapal pesiar yang sedang terbalik di Samudra Atlantik. Gimana, terbayang nggak betapa menegangkannya di kapal tersebut? Bagaimana para penumpang bisa selamat dari kapal itu? Penasaran? Tapi sebelum masuk, matikan dulu notification handphone kalian. Tenangkan pikiran kalian sejenak. Ikhlaskan dia yang telah pergi, lupakan masa lalu, dan enjoy this video. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal mewah yang bernama Poseidon sedang berlayar melewati antar samudra menuju ke kota New York, di mana saat itu bertepatan dengan malam pergantian tahun. Seluruh penumpang kapal sedang menunggu acara yang akan diadakan di kapal tersebut. Di antara ribuan penumpang, kita dikenalkan dengan seseorang yang sedang bermain poker. Dia adalah Dylan dan lawannya Robert Ramsey. Tak lama setelah itu, datanglah sepasang kekasih yang bernama Jen dan Chris. Jen sendiri adalah anak dari Ramsey yang ingin mengajaknya untuk menikmati pesta. Namun dikarenakan ayahnya sedang asik bermain, Jen dan Chris memilih untuk pergi ke lantai dansa. Setelah memenangkan permainan tersebut, Dylan yang sedang berjalan tak sengaja ditabrak oleh seorang anak kecil yang bernama Connor. Dia pun bertemu dengan ibu dari anak tersebut yang bernama Maggie. Di sisi lain, seorang wanita yang kesepian sedang mencari temannya di dapur yang bekerja sebagai pelayan di kapal tersebut. Dia adalah Elena dan Marco. Elena yang kesepian memilih untuk bersantai di ruang dansa. Dan juga seorang pria tua yang sedang menikmati minuman dengan teman-temannya yang bernama Nelson. Malam itu di dalam kapal, orang-orang sangat antusias dalam menyambut pergantian tahun sampai tibalah waktu mundur dihitung. Orang-orang sangat menikmati pesta yang disuguhkan di kapal tersebut. Orang-orang bersorak gembira dan berdansa bersama. Sedangkan di sisi lain, di pusat kendali, nahkoda kapal yang merasa ada sesuatu yang aneh lantas memantau keadaan laut saat itu. Benar saja, hal yang mengerikan pun terjadi, di mana ada sebuah ombak besar yang sedang menuju ke kapal mereka. Nelson yang saat itu berada di luar juga melihat ombak tersebut. Dan kapal pun saat ini terbalik. Di dalam kapal banyak mayat yang berserakan. Para penumpang yang selamat panik dan berlarian melihat kejadian itu. Maggie yang selamat mencoba menyelamatkan anaknya dibantu oleh Ramsey. Di bellroom, kapten kapal mencoba menenangkan mereka dan memberi arahan. Kapten yakin ruangan tersebut akan menahan air dari luar untuk tidak masuk ke dalam kapal sampai tim penyelamat menemukan mereka. Namun berbeda dengan yang lain, saat itu Dylan dan Ramsey melihat situasi di dalam kapal mencoba untuk mencari jalan keluar. Nelson yang melihat itu juga meyakini bahwa ruangan tersebut tidak akan bisa menahan kuatnya air. Bahkan Maggie dan anaknya memohon untuk bisa diselamatkan. Ramsey juga meminta untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu yang saat ini berada di ruang dansa bersama kekasihnya. Setelah berdebat panjang, akhirnya diputuskan mereka akan mencari jalan keluar melewati akses vertikal di kapal tersebut, yang dimana mereka harus menuju ke haluan pendorong yang berada di bawah kapal.
yang saat ini posisinya berada di atas mereka dengan membawa seorang pelayan yang bernama Marco sebagai peta mereka. Mereka pergi menuju ke dapur untuk menaiki tangga servis, namun sayangnya tangga tersebut saat ini sudah dihalangi oleh barang-barang yang sudah rusak. Saat itu Dylan melihat sebuah pintu lift dan membukanya. Diberitahukan oleh Marco bahwa di ruangan seberang dipenuhi dengan tangga menuju ke atas. Mereka pun mencoba melewati lift tersebut menggunakan meja yang dijadikan sebagai jembatan. Namun sewaktu giliran Marco menyeberang, jembatan yang dibuat mereka terjatuh yang membuat Marco harus bergelantung di kaki Nelson. Tak tahan akan beban yang diberikan, Nelson pun dengan terpaksa menjatuhkan Marco. Di sisi lain, di ruang dansa, Jen menemukan Chris yang kakinya saat ini tertindih tiang lampu. Jen mencoba mengangkat tiang itu dibantu oleh Elena yang saat itu ada di sana, namun mereka tidak berhasil. Melihat hal itu, Elena pergi untuk mencari bantuan dan dia bertemu dengan seseorang yang bernama Lucky. Dan mereka pun mengangkat tiang yang menindih kakinya Chris. Tak lama setelah itu datanglah Ramsey dan yang lainnya. Saat itu Dylan menemukan sebuah pintu yang mengarah ke ruang aula pintu masuk di kapal tersebut. Mereka melihat ada sebuah jalan menuju ke atas dengan melewati pelang besi yang terbentang menuju ke seberang. Kembali mereka melewati pelang besi sebagai jembatan mereka satu persatu. Namun di saat Jen ingin menyeberang, dengan jengkelnya dia dihalangi oleh Lucky yang ingin menyeberang terlebih dahulu. Dengan terpaksa Dylan dan Ramsey mengizinkannya. Namun tidak seperti namanya, Lucky harus menerima imbalan dari kesombongannya. You don't just get the nickname Lucky Larry. You gotta be lucky. Oh! No! Damn! They were shooting at us. Melihat jalan satu-satunya ke seberang sudah tidak ada, Ramsey pun mencoba mencari jalan lain. Namun Dylan yang tidak setuju dan pantang menyerah lantas memperlihatkan aksi heroiknya dengan membawa selang pemadam. Setelah berhasil melewatinya, Dylan pun membuatkan jalan untuk Ramsey dan Jin untuk menyeberang. Akhirnya mereka menyeberang seperti Flying Fox. Di sisi lain, benar saja tekanan air dari luar begitu kuat akhirnya masuk ke dalam ballroom dan menenggelamkan para penumpang di sana. Kelompok Dylan dan Ramsey kemudian melanjutkan perjalanannya. Saat itu dikarenakan tekanan air yang sudah mulai naik, memaksa mereka untuk melewati ventilasi udara untuk naik ke atas. Namun mereka tertahan diakibatkan pintu ventilasi bagian atas terkunci. Dengan perlahan mereka pun berhasil keluar dari ventilasi tersebut. Sampai mereka masuk ke sebuah ruangan yang dimana itu adalah ruangan tangki pemberat. Pintu yang ada di sana yang menuju ke ruangan lain adalah sebuah katup tekanan yang tak bisa terbuka jika tak menerima sebuah tekanan. Oleh karena itu, mereka berencana untuk membanjiri ruangan tersebut agar katup itu bisa terbuka. Alhasil, katup itu pun terbuka. Setelah itu, Dylan kembali menemukan lubang palka yang terbuka dan mereka berencana menyelam untuk menemukan jalan lainnya. Namun sialnya dalam perjalanan, baju Elena tersangkut yang membuatnya panik sehingga kepalanya terbentur dan pingsan. Nelson yang melihat Elena sudah tidak ada lagi di belakangnya, lantas kembali untuk menjemputnya. Dylan dan Ramsey yang menyadari Nelson dan Elena tidak ada, lantas menyelam kembali untuk mencari mereka. Namun naasnya dikarenakan kehabisan nafas, Elena pun tak terselamatkan. Melihat keadaan semakin memburuk, mereka pun melanjutkan perjalanannya meninggalkan Elena terbaring di sana. Saat sampai di koridor kapal, perjalanan mereka terhenti setelah melihat banyaknya mayat di ruangan tersebut.
Saat itu Dylan kembali menemukan sebuah peta menuju ke ruangan pendorong kapal. Namun saat mereka menuju ke sana, perjalanan mereka kembali terhenti. Jalan menuju pendorong saat ini dipenuhi dengan air yang tak memungkinkan mereka untuk melewatinya karena sangat jauh. Hal itu membuat mereka mau tidak mau harus mencari jalan lain agar bisa menuju ke atas. Saat mereka sedang beristirahat sejenak, ternyata anak Maggie saat itu menghilang. Maggie pun mencarinya. Di saat bersamaan terjadi ledakan di bagian lain kapal yang membuat kapal terangkat yang mengakibatkan air yang mengisi haluan bergerak melewati koridor kapal menuju ke sisi lain. Maggie yang sedang mencari anaknya pun hanyut terbawa arus. Menyadari jalan menuju haluan sudah terbuka, Ramsey pun meminta yang lain untuk bergegas ke sana, sedangkan Dylan pergi untuk mencari Maggie dan anaknya. Beruntungnya Maggie saat itu masih selamat. Dari kejauhan dia mendengar suara anaknya. Maggie dan Dylan pun mencarinya, yang ternyata anaknya saat itu terjebak di sebuah ruangan. Beruntungnya lagi, sebelum air mengisi ruangan mereka, Dylan kembali berhasil menyelamatkan anak itu. Mereka pun bergegas menyusul yang lain. Saat itu Ramsey dan yang lainnya berhasil menemukan ruangan pendorong tempat pipa baling-baling kapal berada. Namun saat pintu pipa baling-baling itu dibuka, ternyata baling-baling itu masih hidup dan berputar ke arah yang salah yang membuat udara dari luar masuk. Ramsey menemukan cara untuk mematikan baling-baling itu dengan masuk ke ruang kontrol yang saat ini dipenuhi dengan air, di mana mereka tahu jika menuju ke ruangan itu mereka tidak akan bisa kembali karena akan kehabisan nafas saat menyelam. Oleh karena itu Ramsey pun mengorbankan dirinya menyelam ke ruangan itu untuk mematikan baling-baling. Saat berada di ruangan kontrol, Ramsey menemukan tombol baling-baling itu sudah rusak dan dia pun kehabisan nafas. Namun di ujung kematiannya Ramsey tanpa sengaja menekan sebuah tombol yang membuat baling-baling itu berhenti. Dylan, Maggie, dan anaknya pun sampai ke ruangan itu. Saat itu Dylan yang diberitahukan keberadaan Ramsey lantas menyadari bahwa Ramsey telah tiada. Tak lama ternyata baling-baling itu kembali berputar. Namun kali ini baling-baling berputar ke arah yang benar. Dylan pun mencoba melemparkan sebuah tabung untuk menghancurkan baling-baling itu. Namun tabung tersebut malah tersangkut di pintu dikarenakan tarikan udara yang begitu kuat dari baling-baling kapal. Dylan mencoba kembali memasukkan tabung tersebut yang akhirnya membuat baling-baling kapal meledak dan berhenti. Mereka pun bergegas masuk ke dalam pipa baling-baling itu. Dari kejauhan mereka melihat sebuah perahu pelampung yang sedang mengapung. Menyadari kapal akan segera tenggelam, mereka pun langsung meloncat dan berenang ke arah perahu tersebut. Benar saja, sesampainya mereka menaiki perahu tersebut, perlahan kapal pun tenggelam yang mengarah ke mereka. Mereka pun bergegas mendayung perahu menjauhi kapal tersebut dan akhirnya mereka berhasil selamat. Dan kapal mewah itu pun benar-benar tenggelam. Dylan pun kemudian menembakkan flare gun yang ada di perahu tersebut. Tak lama setelah itu datanglah 2 helikopter untuk menjemput mereka dan film pun berakhir. Sungguh ending yang menegangkan. Gimana teman-teman? Asik gak nih film? Pokoknya asik banget lah. Wajib kalian tonton ya teman-teman. Baik, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya. Share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Bantu terus channel ini agar dapat berkembang dan memberikan yang terbaik untuk kalian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.